Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Jiana Bilah dari kelas Hukum Perikatan B2 yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Setiawati, SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan analisis putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 25 garing PDT titik G garing 2020 garing Pengadilan Negeri Serang untuk memenuhi tugas hukum perikatan. Para pihak, yang pertama terdiri dari Lutfi Salim yang bertempat tinggal di Jalan Samar 5 nomor AG 32 Sokoto 3 Bintaro Jaya RT 8 RW 8 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Bahrul El Ansor SH dan Syahabuddin SH selaku advokat yang berkantor di Jalan Semeja nomor 150 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon berdasarkan surat kuasa khusus sebagai penggugat pertama. Lalu yang kedua ada Anto Jaja yang bertempat tinggal di Jalan Pekapuran 2 nomor 43 RT 6 RW 4 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Bahrul El Ansor SH dan Syahabuddin SH selaku advokat yang berkantor di Jalan Semeja nomor 150 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa khusus sebagai penggugat kedua. Lalu yang ketiga yaitu Berta Herawati SHMKN yang bertempat tinggal di Cilegon Business Square Blok D29 Pondok Cilegon Indah sebagai tergugat. Kronologi perkara. Perkara ini diawali dengan tergugat meminjam uang kepada penggugat pertama dan penggugat kedua sebesar 750 juta rupiah, di mana pinjaman uang tersebut digunakan oleh tergugat untuk membayar pelunasan ruko Cilegon Business Square Blok D29 Pondok Cilegon Indah, Kota Cilegon. Di dalam surat perjanjian tertanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh tergugat dan penggugat, tergugat telah berjanji menyatakan sanggup dan bersedia akan mengembalikan atau membayar uang pinjaman tersebut kepada penggugat secara diangsur selama 3 tahun dengan besar cicilan Rp23.996.095 untuk cicilan pertama dan untuk cicilan kedua sampai dengan cicilan ke-36 sebesar Rp25.519.542 setiap bulan berjalan dan dibayar setiap tanggal 12 yang dimulai pada tanggal 12 Juni 2013 dan akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2016. Tergugat juga akan menyerahkan sertifikat atas ruko dimaksud kepada penggugat apabila sertifikat tersebut telah diterima dari developer untuk meyakinkan atau sebagai jaminan kepada penggugat atas pinjaman uang dari penggugat tersebut dan akan diikat secara notaril di mana tergugat akan memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual atau mengalihkan ruko yang dijaminkan tersebut apabila tergugat tidak mampu membayar cicilan sebagaimana kesepakatan tersebut. Namun, setelah jatuh tempo tertanggal 12 Juni 2016, tergugat tidak mampu membayar seluruh pinjaman tersebut di atas kepada penggugat, termasuk denda yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sebesar 18,5% per tahun kepada penggugat dan juga tidak menyerahkan sertifikat jaminan yang diperjanjikan kepada penggugat yaitu berupa ruko yang terletak di Cilegon Business Square Blok D29 Pondok Cilegon Indah, Kota Cilegon. Bukti-bukti pendukung. Yang pertama, ada fotokopi dari asli surat perjanjian pembayaran pelunasan ruko antara para penggugat dan tergugat tertanggal 12 Juni 2013. Kedua, fotokopi dari fotokopi tanda terima uang sebesar Rp74.200.000 tertanggal 26 Juli 2013 yang diterima oleh tergugat. Lalu yang ketiga, fotokopi dari fotokopi cek BCA nomor CU 468104 yaitu sebesar Rp52.200.000 tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima oleh tergugat. Lalu ada fotokopi dari fotokopi cek BCA nomor CU 468104 sebesar Rp593.600.000 tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima oleh tergugat. Lalu yang kelima, ada fotokopi dari fotokopi sertifikat hak guna bangunan nomor 1742 Kelurahan Kedalaman. Lalu ada fotokopi dari fotokopi surat dari tergugat tertanggal 11 Oktober 2016 ditujukan kepada penggugat pertama. Lalu ketujuh ada fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia tertanggal 11 Juli 2017. Lalu yang delapan, fotokopi dari asli surat teguran pembayaran, yaitu yang terdiri pertama, fotokopi dari asli surat teguran pembayaran tertanggal 22 April 2016 nomor 004/LBH strip RUS /4 2016. Lalu ada fotokopi dari asli surat teguran pertama atau ke-1 tertanggal 12 Mei 2016 nomor 005/LBH strip RUS /5 2016. Lalu ada fotokopi dari asli surat teguran kedua
tertanggal 23 Juni 2016 dengan nomor 006-LBH-RUS-RU-6-6 Lalu ada fotokopi dari asli surat teguran ketiga tertanggal 11 Oktober 2016 dengan nomor 006-LBH-RUS-6-2016. Lalu ada fotokopi dari asli surat teguran pembayaran tertanggal 19 April 2016 dengan nomor 002-LBH-RUS-1-2016. Lalu ada fotokopi dari asli surat teguran pembayaran tertanggal 20 April 2016 dengan nomor 002-LBH-RUS-4-2016. Lalu yang ke-9 yaitu ada fotokopi surat tertanggal 6 Maret 2020 dari tergugat kepada Direktur PT Sehati Premier Indonesia perihal Ruko Cilegon Business Square Blok D29 Cilegon. Selanjutnya ada saksi-saksi. Yang pertama ada Widayanti yang mengatakan bahwa saksi kenal dengan Rusli Salim, yaitu penggugat pertama, yaitu selaku Direktur PT Agung Jaya Rezeki Mulia dan saksi bekerja padanya. Kemudian saksi kenal karena Pak Anto Jaja, penggugat kedua, karena mitra kerja dari Pak Rusli Salim. Lalu saksi tahu dan pernah bertemu sekali dengan Berta Herawati. Kemudian saksi juga tahu Bu Berta Herawati, yaitu tergugat, pernah meminjam dana kepada Pak Rusli Salim, di mana saksi pernah mendengar tergugat pinjam uang sebesar Rp750 juta di tahun 2013. Kemudian bahwa pinjaman tersebut bukan dalam bentuk tunai tetapi giro untuk membayar ruko milik tergugat. Kemudian bahwa tergugat pernah membayar pinjaman dari penggugat pertama dan penggugat kedua secara dicicil, akan tetapi jumlah dan berapa kali saksi tidak tahu. Lalu ada bahwa saksi mengetahui perjanjian pinjamannya dan pernah memfotokopi akta dan KTP tergugat. Kemudian bahwa seingat saksi dari perjanjian tersebut jaminannya sebuah ruko milik tergugat. Lalu bahwa setahu saksi pengembalian pinjaman tergugat kepada para penggugat baru sebesar Rp170 juta dan sisanya belum dilunasi. Lalu kedua ada Ruth Mona Siregar, yang dimana bahwa saksi mengenal Rusli Salim, yaitu penggugat pertama, dan Anto Jaja, penggugat kedua, sebagai rekan kerja Bu Berta Herawati, yaitu selaku tergugat, di mana bahwa saksi tahu penggugat Anto Jaja adalah komisaris di perusahaan yang sama dengan penggugat Rusli Salim, selaku direktur, dan penggugat Anto Jaja ikut bertanggung jawab dalam perjanjian tersebut dan ikut bertanda tangan. Lalu bahwa saksi pernah bekerja di tergugat sejak 2000 sampai dengan tahun 2018. Lalu bahwa tergugat membeli ruko untuk dijadikan kantor seiring dengan waktu pembayaran cicilan macet. Akhirnya tergugat kesulitan untuk membayar cicilannya. Kemudian tergugat meminta tolong kepada penggugat pertama untuk meminjam dana untuk melunasi ruko yang digunakan sebagai kantor. Lalu bahwa perjanjian pinjaman dana tersebut ada dibuat perjanjian antara penggugat Rusli Salim dan penggugat Anto Jaja dengan tergugat Berta Herawati. Lalu bahwa saksi tahu karena diminta menjadi saksi dan turut menandatangan. Kemudian bahwa dana pinjaman tersebut dipakai tergugat untuk melunasi cicilan ruko milik tergugat dari developer sebesar kurang lebih Rp700 juta. Kemudian bahwa pinjaman tersebut berupa cek bukan tunai, lalu bahwa tergugat pernah menerima somasi dari penggugat pertama karena tidak membayar cicilan pinjamannya kepada tergugat ada beberapa kali seingat saksi. Lalu bahwa ruko milik tergugat dijadikan jaminan perjanjian pinjaman dana dari penggugat. Sertifikat ruko masih dipegang oleh developer karena pada saat pelunasan cicilan sebesar Rp700 juta ternyata ada kewajiban denda juga yang harus dibayar tergugat sedangkan uangnya tidak ada sehingga sertifikat masih ditahan oleh developer. Bahwa kewajiban denda tergugat pada developer sebesar Rp50 juta. Amar putusan. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patuh tetapi tidak hadir. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan first take. Ketiga, menyatakan sah secara hukum surat perjanjian tanggal 12 Juni 2013 tentang perjanjian pembayaran pelunasan ruko antara penggugat dengan tergugat. Keempat, menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau uang prestasi kepada penggugat. Kelima, menghukum tergugat untuk mengembalikan uang kepada penggugat sebesar Rp3.270 juta. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3% untuk setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tergugat membayar seluruh uang milik penggugat. Ketujuh, menghukum tergugat untuk segera mengosongkan ruko Cilegon Business Square D29 Pondok Cilegon Indah yang dijaminkan kepada penggugat bila tidak mengembalikan uang sebesar Rp3.270 juta kepada penggugat. Kedelapan, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dan 9, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000. Analisis putusan. Analisis putusan pertama,
Perkara di atas termasuk perkara perdata mengenai wan prestasi karena pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam surat perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat telah berjanji menyatakan sanggup dan bersedia akan mengembalikan atau membayar uang pinjaman tersebut kepada penggugat, serta sudah ditentukan secara tegas mengenai batas waktu pelaksanaan perjanjian yang berupa pengembalian atau membayar uang pinjaman kepada penggugat. Dalam perkara di atas, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung MA nomor 186 KAS garing SIP garing 1959 tanggal 1 Juli 1959, pada dasarnya seharusnya tidak perlu dilakukannya somasi karena sudah terdapat batas waktu pelaksanaan perjanjian yang telah ditentukan dalam perjanjian di atas, kecuali jika dalam perjanjian tersebut belum ditentukan secara tegas waktu pelaksanaan perjanjian, maka boleh dilakukannya somasi. Analisis putusan kedua, dalam perkara di atas termasuk ke dalam bentuk wan prestasi tidak melaksanakan perjanjian. Dapat dilihat dalam kronologis putusan perkara di atas, seharusnya tergugat mengembalikan atau membayar uang pinjaman kepada penggugat dilakukan secara diangsur selama 3 tahun dengan besar cicilan Rp23.996.095 untuk cicilan pertama, dan untuk cicilan kedua sampai dengan cicilan ke-36 sebesar Rp25.519.542 setiap bulan berjalan dan dibayar setiap tanggal 12 dimulai tanggal 12 Juni 2013 dan akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2016. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya sama sekali untuk membayar atau mengembalikan uang milik penggugat. Analisis putusan ketiga, mengenai sahnya perjanjian, surat perjanjian antara penggugat dan tergugat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, lalu kedua kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, ketiga suatu hal tertentu, dan keempat suatu sebab atau kausa yang halal. Di mana pada perkara ini penggugat dan tergugat yang melakukan perjanjian tersebut cakap dalam hukum, di antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut tanpa ada unsur paksaan. Perjanjian antara penggugat dan tergugat memiliki objek yang dapat ditentukan jenisnya dan jumlahnya, yaitu berupa uang sebesar Rp750 juta, dan perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat merupakan suatu sebab yang halal karena tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Analisis putusan keempat, ganti rugi yang diajukan oleh penggugat adalah bunga anatocisme karena penggugat saling menuntut tergugat untuk mengembalikan uang penggugat yang dipinjam sebesar Rp750 juta, namun penggugat juga menuntut tergugat untuk membayar kerugian dalam arti keuntungan apabila uang sebesar Rp750 juta digunakan untuk usaha, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 35 juta dikali 72 bulan sama dengan Rp2.250 juta. Sebagaimana hal ini, wajar penggugat menggugat tergugat membayar kerugian dalam arti keuntungan karena uang sebesar Rp750 juta digunakan untuk membayar lunas sebuah ruko, di mana apabila ruko tersebut digunakan sebagai tempat usaha, maka akan terdapat sebuah keuntungan sehingga ketika tergugat uang prestasi, hal itu tentu saja memberikan kerugian secara langsung kepada penggugat karena seharusnya dari hasil usaha yang dilakukan oleh tergugat dapat untuk membayar angsuran pinjaman kepada penggugat sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan pasal 1247 dan pasal 1248 KUH Perdata. Analisis putusan kelima, perkara di atas maka eksekusi realnya ialah pembunuhan prestasi atau prestasi memberikan sesuatu, yaitu berupa uang sebesar Rp750 juta dan ganti rugi sebesar 35 juta dikali 72 bulan, yaitu sama dengan Rp2.520 juta. Dan jika tergugat tidak mengembalikan uang sebesar Rp3.270 juta kepada penggugat, maka tergugat diperintahkan untuk segera mengosongkan ruko Cilegon Business Square D29 Pondok Cilegon Indah yang dijaminkan kepada penggugat. Kesimpulan, dari analisis kronologi dan informasi putusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saya setuju perkara yang ada di dalam putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 25 garing PDT.G garing 2020 garing PN Serang merupakan perkara perdata mengenai wan prestasi, di mana surat perjanjian dibuat antara penggugat dan tergugat sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu, gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai ganti rugi, hal itu wajar karena telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1247 dan pasal 1248 KUH Perdata, dan pada perkara ini menunjukkan terdapat itikat buruk dari tergugat karena selama waktu yang seharusnya dia membayar biaya angsuran justru tidak membayar sama sekali sampai batas dari perjanjian itu, dan tergugat juga tidak menghiraukan somasi yang telah diberikan penggugat walaupun sebenarnya tidak perlu adanya somasi karena telah ditetapkan batas waktu pelaksanaan perjanjian tersebut.
Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.